Mas Ganjar, tolong buatin video tentang Iger dong. Mas Ganjar, tolong gimana sih itu maksudnya klarifikasi dari Iger? Mas, tolong buatin video tentang Iger dong, dibahas insight-nya. Mas Iger, mas. Mas Iger, mas. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar aka Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Well, untuk video kali ini gimana ya? Sebenarnya banyak banget gitu yang minta untuk hal ini dibahas. Ketika pas lagi rame-rame ya kasus ini kayak gitu ya. Nah, aku sengaja sih sebenarnya nggak langsung menanggapi, nggak langsung bikin video atau apa tujuannya gitu kan. Mungkin buat naikin traffic ya bisa-bisa aja kayak gitu. Tapi ya ngapain kayak gitu kalau buat aku gitu. Nah, sekarang mau dibahas apanya dulu nih? Kan sebenarnya kalau sekarang udah kelar juga masalahnya gitu. Emang sih ketika awal tahun ini kita dikasih scene perlokalan duniawi yang mereka itu menyajikan dua drama yang lumayan gede juga gitu. Jadi sebelum kasus Iger ini ada brand 99.000 versus brand yang lebih mahal kayak gitu ya, brand sepatu kayak gitu. Sekarang ada drama Surat Percintaan dari Iger. Waduh. Ya oke lah ya, lumayan lah, unik lah, menarik. Nah, aku sendiri sebenarnya pas awal-awal itu nggak tahu apa-apa cuy. Jadi ketika aku lihat postingan dari kalau nggak salah lokal pride gitu kan, akun-akun Instagram gitu, apaan nih Iger gitu kan? Masa sekelas Iger brand gede kayak gini melakukan hal seperti ini? Aku kira itu prank atau apalah, pokoknya nggak bener lah kayak gitu. Nah akhirnya aku kepo-kepo gitu kan, aku cari-cari info lah. Setelah aku cari-cari info, ini ternyata beneran gitu loh. Kasus ini atau pernyataan dari Iger ini beneran. Tapi ya bisa selesai dalam waktu kurang dari 24 jam atau kurang dari sehari gitu. Nah pertamanya kayak ke-trigger gitu kan, kayak masa sih sekelas Iger gitu kan. Kebetulan aku juga mengoleksi beberapa produk dari Iger juga gitu, dan aku pemakai dari Iger juga. Tapi pas tahu endingnya ya oke lah. Nah ini agak lucu sih. Mungkin gini deh, buat kalian yang belum tahu atau masih kudet sama masalah ini, aku coba recap dikit aja untuk masalah Iger ini. Jadi kemarin kalau nggak salah tanggal 28 Januari gitu ya, 28 atau 29 Januari, jagat perlokalan kita digemparkan sama salah satu cuitan dari Mas Dian di Twitter. Mas Dian ini salah satu konten kreator atau bisa dibilang YouTuber lah. Dia itu mereview salah satu produk dari Iger. Dan aku setelah kepo itu akhirnya aku nonton dan menurutku nggak ada yang perlu dipermasalahkan gitu loh. Nggak ada yang perlu harus disuruh take down video itu gitu kan. Overall sebenarnya semuanya itu konotasinya adalah reviewnya itu bagus, bukan yang menjelek-jelekan atau yang menjatuhkan kayak gitu. Sebenarnya positif kontennya dari Mas Dian ini. Cuma yang aku nggak paham, kenapa Iger melakukan atau melayangkan surat keberatan ke Mas Dian itu. Ya kalian bisa lihat di sini aja deh untuk isinya. Dan akhirnya Mas Dian memutuskan untuk publish gitu kan, mempublish ke umum, dan akhirnya rame. Nah nggak lama setelah berita ini viral, kasus ini viral, akhirnya Iger klarifikasi dan akhirnya masalah selesai. Ya sesimpel itu sebenarnya. Nah yang bikin rame lagi dari surat klarifikasi ini, akhirnya brand-brand lain ya, mulai dari kompetitor gitu kan sampai brand-brand lokal yang lain itu juga bikin surat-surat dokter. Surat-surat ya pokoknya kayak gitulah, bikin surat-surat yang macam-macam isinya gitu, bukan cuma surat keberatan atau segala macam. Pokoknya banyak lah, mulai dari yang silakan untuk support atau silakan review brand mereka, sampai ada yang bikin parodi. Salah satunya adalah Masahiro gitu kan, brandku sendiri gitu. Sampai video ini aku record itu sebenarnya masih ada aja loh orang-orang yang ke-trigger. Entah mereka cuma tahu beritanya tentang yang pertama doang, jadi klarifikasinya mereka nggak ngikutin atau seperti apa. Kalau buat aku sendiri sebenarnya kalau misalnya hal-hal seperti ini, karena aku sendiri udah nyemplung kurang lebih di ranah ini 7 tahun gitu kan. Aku clothingan kurang lebih 7 tahun jalan ini, ya menurutku oke lah, bisa dipahami kalau misalnya aku melihat dari berbagai sisi teman-teman ya, melihat dari beberapa POV. Nah untuk video kali ini aku nggak pengen mereact gitu kan, karena ya kalau misalnya di react udah banyak yang bikin juga, kemudian ya apa insight yang bisa aku kasih buat kalian. Jadi di sini aku pengen menjabarkan mungkin beberapa sudut pandang yang aku
temui dari kasus Iger ini? Apa nih yang bisa kita ambil? Apa nih pengalaman-pengalaman yang bisa kita pakai untuk brand kita atau buat bisnis kita? Nah, itu yang mungkin bakalan aku titik beratkan untuk video kali ini. Oke, jadi yang pertama, sebenarnya kalau ada yang tanya apakah ini termasuk teknik marketing sendiri dari Iger biar namanya bisa naik? Ini sebenarnya banyak juga yang tanya ke aku gitu kan. Jadi gini, sebenarnya nggak usah dibuat drama ya, tanda kutip ya, drama kayak gini. Nama Iger itu sebenarnya udah top loh, udah hype banget loh teman-teman. Di antara brand-brand, mungkin brand-brand apa namanya, outdoor gitu kan, brand outdoor, menurutku Iger ini masih di atas kok namanya dibandingkan yang lain. Ya masih berjajar di atas lah, top brand dari outdoor clothing atau outdoor apparel kayak gitu ya. Bukan yang brand kemarin sore gitu loh. Menurutku sih agak aneh gitu kan. Tapi ya ada juga kemungkinan kalau misalnya ini salah satu teknik marketing gitu. Ya nggak menutup kemungkinan juga. Cuma Iger atau timnya gitu kan, sama Tuhan yang tahu persisnya gitu. Cuma kalau misalnya ini emang disengaja atau emang ini cuma sekedar gimmick dari Iger, ya gokil sih. Kalau menurutku gokil sih. Berani kayak gini sih, ya oke lah ya. Tapi terlepas dari ini di set atau enggak gitu kan, yang jelas selama 2-3 hari kemarin sejak kasus ini rame, brand-brand lain itu pinter gitu kan, banyak yang memanfaatkan momen ini dengan mereka ngasih isi surat yang macam-macam. Nah, impactnya untuk brand lain apa? Ya mereka, kita-kita nih yang memanfaatkan gorengan media ini teman-teman. Di brandku sendiri kayak aku tadi bilang di awal, akhirnya juga malam-malam tuh aku bikin gitu kan post, terus adminku aku suruh posting dan lumayan rame gitu untuk orang-orang. Aku post itu kalau nggak salah jam berapa ya? Aku jam berapa posting? Jam 1, kalau nggak jam 12 jam 1 dah, aku lupa, pokoknya udah tengah malam gitu lah. Aku bikin terus langsung suruh posting gitu kan. Dan engagementnya lumayan untuk menarik sekedar apa namanya kayak engagement like atau follow gitu. Ya lumayan lah dari memanfaatkan situasi lah kayak gitu. Nah mas, sekarang kalau misalnya aku bikin barusan untuk surat-surat kayak gitu ngikutin Iger, gimana? Ya telat cu, ya udah lama, udah berapa hari ini aku udah bikin tanggal 4 gini kan, aku record tanggal 4, ya udah expired. Ya kalau misalnya kalian pengen lagi anget-angetnya pas lagi rame gitu kan, kamu langsung ikutan buat bikin atau buat ngeramein, nah itu dapat traffic kamu di situ. Tapi kalau sekarang ya udah sepi, ngapain gitu kan, dan ya orang cuma mungkin oh ya gitu doang gitu. Nah balik lagi ya, jadi kalau misalnya aku lihat sekarang nih, teknik marketing sekarang ini bisa dibilang sangat unik sih. Jadi tahun-tahun sejak ramenya lokal pride ini, teknik marketing itu banyak banget yang berbeda-beda gitu loh, banyak banget variannya. Nah hampir bisa dibilang kayak jadi budaya gitu loh. Jadi ketika ada sesuatu yang rame, itu langsung cepet-cepet ikut ke situ gitu kan, cepet-cepet ikut menggoreng lah. Untuk kayak masalah-masalah gini, menurutku nggak masalah sih kita ngeramein bikin kayak surat-surat gitu atau apapun nanti, sesekali nggak masalah, asalkan selama itu nggak melanggar norma, hukum, agama, menurutku fine-fine aja. Dan menurutku drama-drama gini kalau buat aku sih kadang dibutuhkan gitu kan, untuk penyegaran atau merefresh lagi hype dari lokal pride-nya sendiri gitu loh. Walaupun ya kalau misalnya terlalu banyak drama, terlalu banyak kasus, ya nggak enak juga sih. Nah kalau misalnya kita lihat ke belakang, mungkin tren dari 2020 sampai sekarang, aku bisa bilang overall kebanyakan brand-brand sekarang itu main di perang-perang harga cuy, gitu kan. Dan adanya kasus Iger ini menurutku bikin refresh, bikin sesuatu yang gak sumpek buat aku pribadi ya. Karena aku biasanya lihat IG Home gitu kan, lihat di beranda kayak gitu, brand-brand ini pada main murah-murahan harga gitu kan, main diskon yang kayal-kayal. Lihat Home IG yang isinya brand-brand pada promo murah-murahan harga kayak gitu kan. Kok ya nggak capek gitu kan, kok nggak capek, kok jualan murah-murahan harga itu nggak capek gitu ya. Sampai IGS aja aku kena tembak, isinya ya promo diskon terus isinya. Aduh, aku sampai ini nggak bisa di blok atau gimana gitu kan. Oh ya, satu lagi, kalau nanti misalnya ada yang tanya gini, Mas, apakah kita harus selalu ngikutin tren marketing? Apa yang lagi rame sekarang itu kita ikutin atau gimana, Mas? Jawabanku sih kalau aku pribadi ya, jangan terpaku atau jangan terbawa arus sama tren yang udah ada. Jangan terlalu ngikutin tren yang udah ada sebenarnya.
Walaupun di situ mungkin rame, pasarnya lagi rame atau ya trafficnya lagi bagus, tapi alangkah baiknya, alangkah lebih enak kalau misalnya kita bisa menciptakan suatu tren. Ya mungkin sekali atau sesekali lah, atau sekali 2 kali ikutin tren, ya it's okay gitu kan. Tapi kalau brandmu mau punya tanda kutip harga diri, ya jangan selalu latah sama ikut-ikutan gorengan media-media lah. Karena ketika kita udah kehilangan suatu harga diri atau kita kehilangan jati diri, ya kita nggak sama beda dengan brand-brand yang ya cuma main ngikutin pasar. Mereka nggak punya ciri khas, mereka nggak punya value, mereka hanya mengandalkan ini lagi rame, kita coba buat jual harga murah. Ya, that's it. Value-nya hanya sekedar jualan murah. Tapi apakah itu bisa bertahan? Ya, kita lihat aja apakah mereka bisa bertahan lama atau sekedar cuma ya short term kayak gitu atau jangka pendek doang. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku share dari video kali ini. Semoga ada insight yang bisa kalian dapatkan dari kasus Iger atau kasus drama perlokalan duniawi kemarin. So, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Ini sampai mati ya, lampu belakang ini sampai mati dong. Oke, mungkin sekian dulu aja teman-teman untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up, ever claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.